Baik, sebelum kita lanjutkan ke doa syafaat, ada koreksi sedikit di nomor 9, itu judul lagunya Kidung Jemaat Numangi 450, judulnya adalah Hidup Kita Yang Benar. Oke, kita doa syafaat, akan sampaikan oleh Bang Diana, silakan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Bapa. Di mana Tuhan, pada pagi siang hari ini Tuhan, Kau masih kumpulkan kami Tuhan, di mana kami ada pertemuan kesehatian dari Wake Kalibata. Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami bisa berkumpul di rumah keluarga DJ Nainggolan, Nangburu Silaban. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, saat ini kami Wake Kalibata mengadakan tahun kesatian di dalam Wake Kalibata. Pertemuan kami saat ini Tuhan, di dalam tahun kesehatian. Bapa di surga, biarlah Tuhan pertemuan kami ini yang menyatukan keluarga lepas keluarga dari Wake Kalibata sehati sepikir Bapa, di mana Bapa Ketua kami Amang Maralam Panjaitan dan Ketua Panitia Kesehatian Amang Leonard Pasaribu yang telah berjerih lelah Tuhan untuk mengadakan acara kesehatian yang diadakan pada hari ini. Tuhan, sertailah kami dalam acara kami ini dengan sukacita Bapa. Ada Engkau, damai sejahtera ada di dalam pertemuan kami ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di Wake Kalibata. Tuhan, biarlah Tuhan keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus Engkau lindungi, Engkau urapi dan Engkau berikan Tuhan berkat-berkat buat keluarga lepas keluarga yang ada di Wake Kalibata. Bapa di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada saat ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada Tuhan, lawat mereka, sertai mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan juga Engkau sembuhkan buat mereka. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kegiatan-kegiatan gereja di HKBP Tebet. Kami Tuhan mohon semua dalam menjelang Natal kami banyak sekali kegiatan kami. Tuhan Engkau berkati semua dewan-dewan marturia, koinonia, diakonia Bapa. Semoga semua program kerja Natal ya Bapa dapat Tuhan Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan satu persatu. Dari semua bergandeng tangan Tuhan bersatu hati untuk menyelenggarakan menyambut hari kelahiran-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pendeta-pendeta kami yang bertugas di gereja kami. Dari Amang Manulang, Amang Marpaung, Amang Siahaan, Amang Sienaga dan Inang Borusi Mahmora ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka lebih dahsyat lagi melayani kami di dalam menghadapi semua jemaat-jemaat kami dengan penuh sukacita ya Bapa. Juga begitu kami berdoa juga untuk majelis Sintua yang ada di HKBP Tebet, khususnya Tuhan yang ada
di Way Kalibata. Tuhan Kau berkati Tuhan, tambahkan kekuatan semangat bekerja dalam pelayanannya di gereja kami khususnya di Way Kalibata ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua kami lansia Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan Yesus, mereka dalam kegiatannya Tuhan sehari-hari Engkau mampukan dia, beri kekuatan, kesehatan, semangat Bapa. Kau berkati semua pekerjaan mereka bersama anak cucu, supaya mereka tetap dalam keadaan sukacita Tuhan, dalam keadaan sehat ya Bapa di surga. Biarlah mereka tetap dekat kepadamu Tuhan, di dalam masa tuanya selalu sukacita bersama dengan Kau ya Bapa di surga. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kau berkati pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terbawah Bapa. Biarlah Tuhan negara kami ini dapat semakin maju dan semakin aman dan damai. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah Bapa. Dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan Engkau berkati mereka. Apalagi sekarang ini mau menghadapi ulangan-ulangan semester pertama Bapa. Mampukan mereka agar mereka dapat menjadi anak-anak yang baik Tuhan di hadapan-Mu dan di hadapan orang tua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Bapa untuk teman-teman kami, keluarga-keluarga yang mempunyai pribadi lepas pribadi, mempunyai masalah Tuhan Yesus. Berikan jalan keluar Bapa. Tolong mereka Bapa agar mereka Tuhan mendapatkan sukacita karena pertolongan hanya ada dari-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Amang Nenggolan, Amang DJ Nenggolan, Boru Silaban yang telah memberikan tempat kami berkumpul saat ini Tuhan Yesus. Kau berkati Amang dan Inang ini, kita berikan panjang umur sehat Tuhan bersama anak-anak dan cucu menantu. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu keluarga Amang DJ Nenggolan, Boru Silaban. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat teman-teman atau saudara-saudara kami ada di Way Kalibata Tuhan yang kurang sehat Tuhan. Jamah dan lawat mereka satu persatu ya Bapa. Kami berikan kesembuhan. Karena Tuhan akhir ini Tuhan juga COVID-19 semakin naik Tuhan. Tapi kami percaya Bapa di surga Engkau Maha Kasih Maha Baik. Lindungi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga Tuhan kami akan berdoa buat pendeta Amasihar Marpaung yang akan menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi ya Tuhan Yesus mendapat untuk menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, begitu juga kami yang mendengarkannya Tuhan. Urapi Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Marpaung pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sempurnakanlah doa syafaat kami yang kurang sempurna ini seturut dengan kehendak-Mu. Namun sebelumnya mohon ampunkan dosa dan salah kami ya Bapa, agar kami layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 4, Hidupku yang benar. Hidup kita yang benar.
Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di hari yang penuh kebahagiaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami dapat bersehati di tempat ini, bersyukur segala karunia-Mu, anugerah-Mu sepanjang tahun ini, dikala gereja-Mu Kau izinkan untuk bersukacita dan untuk bersehati sepanjang tahun 2022 ini. Kami berterima kasih karena Tuhan telah menghantarkan setiap langkah kami tempat ini dalam keadaan sukacita dan kesehatan. Biarlah persekutuan kami pada pagi hari ini menjadi kemuliaan Tuhan dan persembahan kudus di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Datanglah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dan kehidupan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita yang hadir di sini, yang bersehati pada hari ini yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi renungan bagi kita dari firman Tuhan, kami ambil sesuai dengan tema tahun kesehatan kita, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang kedua, ayat 1 dan sampai dengan ayat yang kelima. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, yang penuh kebahagiaan pada hari ini di ibadah kesehatan HKBP Tebet Wit Kalibata, di tempat yang sejuk ini, menjadi sehati tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ibarat semudah mengucapkan atau membalik telapak tangan, berbanding terbalik dengan bercerai-berai atau tercerai-berai adalah suatu pekerjaan yang begitu mudah, dan memang mudahnya semudah membalik tangan, mencerai-beraikan. Tapi untuk mempersatukan supaya sehati sepikir adalah suatu pekerjaan yang begitu sulit dan begitu payah. Mencerai-beraikan
bisa hanya dengan satu kata atau satu ucapan. Tapi untuk bersehati belum tentu bisa dengan 1000 kata-kata manis atau segudang usaha. Belum tentu bisa. Tapi mencerai-beraikan satu kata saja bisa membuat porak-poranda atau jadi susah, perang, bisa saja. Kenapa saudara-saudara? Karena masing-masing orang punya ide-ide yang berbeda. Masing-masing orang punya urusan yang berbeda. Masing-masing orang pasti punya kesibukan yang berbeda. Masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda. Dan masing-masing orang punya sasaran dan kepentingan yang berbeda. Sehingga susah, berat untuk memadu kesehatan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah dipilih dari dunia ini, untuk berbeda dari kebiasaan dunia ini, susah atau tidak susah, terasa berat atau tidak terasa berat, kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan kesehatan. Jadi orang percaya punya tanggung jawab mewujudkan kesehatan. Bukan hanya punya ide kesehatan, tapi tanggung jawabnya masing-masing bagaimana kesehatan itu bisa menjadi nyata, terwujud, dan masing-masing orang bisa menikmati faedahnya atau berkat daripada kesehatan. Dan dari sejak awal sejarah kehidupan gereja atau sejarah kehidupan orang percaya, hidup sehati atau kesehatan itu sudah menjadi suatu moto hidup atau ciri khas atau jati diri orang-orang percaya yang dahulu atau gereja mula-mula. Sehati itu sehati sepikir, saroha sapikiran, nunga sada ngulu, nihalak na poroseai, huria na berjului. Dan karena itu banyak orang merasa tertarik dan mau menjadi orang-orang Kristen. Mereka sering berkumpul bersama di bait suci yang sehati. Mereka sering berkumpul dari rumah ke rumah, dari rumah yang satu pindah ke rumah yang lain, memecahkan roti, duduk bersama dan makan bersama, seperti yang dilakukan gereja kita juga sampai sekarang. Jadi ada yang membuktikan bahwa hal itu benar-benar terjadi dilakukan oleh gereja yang pertama. Saya bacakan untuk kita yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 46 dan 47. Dan inilah kehidupan atau jati diri orang percaya yang mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itulah hidup, ciri khas, jati diri orang-orang percaya atau gereja mula-mula. Kebersamaan itu benar-benar menjadi milik mereka.
Kesehatian itu benar-benar menjadi jati diri mereka. Sehati sepikir, saroha sapat kiran, betul-betul lu gabi ngolu nasida. Dan tidak ada yang merasa keberatan. Tentu kalau mereka pindah memecah roti dari rumah yang satu ke rumah yang lain, saya yakin jenis rotinya tidak sama. Menu makanannya tidak sama. Sama dengan pertanyaan kita. Tidak mungkin ada menu yang sama dan ada aturan. Kalau pertanyaan kalibata, kalau makan di rumah harus panggang, harus saksang atau nabi nadar. Tidak ada itu. Dan kalaupun berbeda menunya, pasti tidak ada yang keberatan. Tapi akan merasa senang. Begitu kehidupan jemaat mula-mula, mereka setiap hari berkumpul di bait suci dan berkumpul di rumah-rumah anggota. Secara bergiliran memecahkan roti, duduk makan bersama. Kalaupun menu makanannya tidak sama, tidak ada yang keberatan, tidak ada yang bersungut-sungut, tapi bersyukur, mensyukuri berkat Tuhan. Itulah kehidupan gereja mula-mula. Dan dikatakan dengan kebiasaan ini lalu orang suka, lalu orang lain tertarik. Sehingga setiap hari bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang ikut dengan mereka. Yang pasti kesehatian akan membawa berkat bukan hanya kepada anggota, tetapi juga terhadap orang lain akan menjadi berkat. Dan itu tugas orang percaya. Ketika orang percaya telah menerima berkat Tuhan, mereka juga harus menjadi berkat atau saluran berkat kepada orang lain. Rasul Paulus dalam nas kita hari ini, Filipi 2 ini, dalam perayaan hari ini, kegiatan ibadah kesehatian ini, ada 3 langkah yang dinasihatkan oleh Paulus bagaimana supaya kesehatian ini terwujud. Jadi supaya betul-betul menjadi nyata kesehatian. Jadi jangan diakhiri padahal tidak sehati. Tapi bagaimana betul-betul kesehatan itu terwujud. Ada 3 langkah yang ditawarkan oleh Rasul Paulus untuk mewujudkan kesehatian. Yang pertama yang dikasih oleh Tuhan, yaitu dari ayat yang ketiga. Hendaklah kamu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang mampu menghantarkan kita kepada kesehatian adalah ketika masing-masing mau merendahkan hati dan menghormati orang lain. Itu yang pertama. Kalau sudah semua saling menghormati, pasti tidak ada yang dirugikan. Kalau semua sudah saling menghormati, pasti tidak ada yang sakit hati. Kalau sudah semua saling menghormati, pasti semua akan senang dan bersuka cita dan berbahagia. Itu langkah pertama. Saling merendahkan hati yang satu terhadap yang lain. Dan langkah yang kedua, mau memperhatikan kepentingan orang lain. Ini sedikit agak menggelitik dan agak susah ini. Memperhatikan atau mengutamakan kepentingan orang lain. Yang sering terjadi, masing-masing orang selalu mengutamakan kepentingannya. Itu yang sering terjadi. Tetapi sebagai orang percaya, mereka hidup bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga mementingkan orang lain. Jadi ini berat dan memang orang percaya tidak pernah diberikan Tuhan tugas yang ringan. Tidak pernah.
Tapi tugas yang dilimpahkan Tuhan kepada orang percaya adalah tugas-tugas yang berat dan tugas-tugas yang besar. Bukan lagi perkara-perkara kecil, tapi Tuhan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Yang sulit-sulitnya itu. Kenapa? Supaya kita nanti menerima yang lebih besar daripada Tuhan, bukan lagi hal-hal yang biasa. Orang yang mau menerima yang luar biasa harus dengan hal-hal yang luar biasa. Moloholan na biasa-biasa dututu berarti pula mernipi dapat majalon na luar biasa ti. Molon na biasa-biasa do diula batutu na biasa majaloda. Tadong dalanna yang dilakukan hal-hal yang biasa, tapi dia mengharapkan, memimpikan yang luar biasa. Itu namanya mimpi di siang bolong. Tapi orang percaya telah dipilih Tuhan, ditugasi Tuhan untuk hal-hal perkara besar, karena kita disediakan Tuhan upah yang besar dari tanggung jawab yang besar. Langkah yang ketiga, bagaimana untuk mewujudkan kesehatan itu, yaitu meneladani Yesus Kristus. Teladan kita, contoh bagi kita adalah Yesus Kristus. Apa contoh atau teladan yang sering diberikan oleh Yesus? Yang pertama, pelayanan. Melayani itu yang pertama. Jadi kita bukan dipilih menjadi raja atas orang lain, tetapi menjadi pelayan terhadap orang lain. Dan Yesus telah melakukan hal itu. Ketika Yesus dan murid-muridnya mau mengadakan perjamuan, lalu Yesus sebagai guru bersedia membasuh kaki murid-muridnya. Bagi orang Yahudi, tidak pernah seorang guru membasuh kaki murid. Yang biasa dan yang sering terjadi, yang harus dilakukan, muridlah yang membasuh kaki murid, kaki guru. Tapi Yesus, dia membasuh kaki muridnya. Artinya Yesus sebagai guru memberi teladan yang baik. Dia menjadi pelayan terhadap murid-muridnya. Itu teladan menurut yang diberikan oleh Yesus. Tapi yang berikut, apa teladan yang diberikan oleh Yesus? Penuh dengan maaf. Penuh dengan maaf. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan melalui Yesus telah memberi maaf kepada setiap orang, sehingga kita dilayakkan di hadapan Tuhan, layak menerima berkat Tuhan, layak memohon dari Tuhan setiap hari, karena kita telah dimaafkan. Tapi yang berikut, teladan yang diberikan oleh Yesus adalah kasih. Kasih. Mengasihi sesama manusia. Dan yang terakhir adalah pengorbanan. Itu teladan dari Yesus. Yesus berkorban kepada manusia, bukan hanya memberi sedikit, bukan hanya memberi sebagian dari apa yang dia miliki. Tapi Yesus berkorban untuk dunia ini, untuk hidup kita, memberikan nyawanya, memberikan darahnya, memberikan hidupnya. Dia rela menjadi mati demi untuk kita beroleh hidup dan keselamatan. Itulah pengorbanan. Dan memang orang-orang supaya bisa sampai kepada kesehatan adalah ketika mereka mau membuat Yesus menjadi teladan hidupnya. Tuhan memberkati kita, dan kesehatan itu benar-benar menjadi milik kita, membawa sukacita dan kebahagiaan setiap hari. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan atas segala anugerah dan berkat-Mu yang telah melimpahi hidup kami setiap hari.
yang memberikan kami hari-hari yang cerah, sehingga kami dapat bekerja setiap hari dan dapat bersekutu di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan atas persekutuan, atas waktu yang baik pada hari ini. Kami dari WIK Kalibata, Jemaat-Mu HKBP Tebet, Tuhan telah izinkan untuk melakukan ibadah persekutuan di tempat ini dalam rangka tahun kesehatian di gereja-Mu HKBP. Banyak saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama kami di tempat ini, mungkin karena pekerjaan mereka dan mungkin karena berbagai hal. Tapi kami yakin dan percaya, kalaupun kami tidak bisa duduk bersama di tempat ini dengan mereka, Tuhan akan tetap memberkati kesehatan kami, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya, anggota jemaat-Mu yang ada di WIK Kalibata dapat untuk saling mengasihi setiap hari, bersehati, dan juga bersehati untuk memuliakan Tuhan dan mensyukuri segala anugerah dan berkat-Mu yang melimpah setiap hari. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan pada siang hari ini. Tuhan berkati sehingga kami masing-masing melalui ibadah ini beroleh sukacita dan berkat yang luar biasa. Berilah kami Tuhan kesehatan. Berilah kami Tuhan segala sesuatu yang Kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pengurus tahun kesehatian pada tahun ini dari WIK Kalibata. Juga para pengurus WIK yang telah bekerja demi untuk terlaksananya ibadah kesehatian ini. Tuhan berkati mereka dan Tuhan lindungi siang dan malam. Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap yang mereka kerjakan. Tuhan lindungi juga keluarga dan juga sanak saudara mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk mamang kami keluarga Nenggolan yang telah memberikan tempat ini untuk kami pakai pada hari ini untuk melaksanakan ibadah kesehatian kami. Berkati mereka Tuhan bersama-sama dengan seluruh anak-anak. Berkati dalam setiap pekerjaan. Berkati di rumah ataupun di mana saja. Berikan kesehatan, umur yang panjang, jauhkan segala mara bahaya dan rencana si jahat. Biarlah tempat ini untuk hari-hari berikutnya juga bisa menjadi saluran berkat-Mu kepada setiap orang yang datang ke sini dan yang mau melakukan ibadah di sini. Jagai mereka Tuhan di sini dan berkatilah tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat-Mu dari WIK Kalibata. Jika ada yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Dan Tuhan berikan kesembuhan, pulihkan mereka dari penyakitnya. Sehingga mereka dapat bersukacita dengan kesehatan yang Tuhan akan berikan. Yang sedang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang berkekurangan, Tuhan limpahi kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami, yang dari anak kecil hingga yang sudah dewasa, ataupun yang sudah berumah tangga, yang ada bersama-sama kami, yang dekat dengan kami, ataupun yang jauh dari tempat kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan Tuhan berkati setiap pekerjaan dan kehidupan mereka, sehingga mereka juga dapat bersukacita dan setiap hari merasakan anugerah dan pengasihan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hingga pada akhirnya
dan juga perjalanan kami sepanjang hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan sambil memberikan persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 403. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang menguasai kamu. Horas. Oras.